Bab 1964. Berkah tersembunyi. Seluruh tubuh Juan Ander, seperti tersengat listrik, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merah itu sedikit basah sekaligus. Dari kejauhan, dia melihat Grey Z berjalan cepat. "Kakak!" Juan Ander bergegas, suaranya serak dan rendah, dan dengan plop, dia berlutut tepat di depan Grey Z. Aku tidak berguna. Aku tidak melindunginya." Grey Z mengulurkan tangannya, menghentikan Juan Ander, dan membantunya berdiri. "Aku sudah tahu, aku tidak menyalahkanmu." Setelah memasuki daerah selatan pesisir, Paman Suko mengatakan segalanya kepada Grey Z. Serangan itu datang tiba-tiba, dan dia adalah master yang sangat kuat, jauh melampaui tingkat pertahanan daerah terlarang di daerah selatan pesisir. Dia khawatir tidak ada seorang pun kecuali Grey Z yang dapat menghentikannya. Grey Z tahu bahwa kali ini tebakannya cukup akurat. Meskipun itu sedikit di luar harapan Grey Z, itu masih dalam garis rencananya. "Di mana Zen dan yang lainnya?" Grey Z bertanya. "Mari kita lihat Nona Dara dulu, dia." "Mari kita lihat Brother Zen dulu." Grey Z menggelengkan kepalanya, tanpa pergi melihat Dara Syam terlebih dahulu, dia mengikuti Juan Ander ke ruang tamu. Beberapa dokter yang sedang memantau Zen dan kondisi fisik mereka menyapa. "Tuan Z." Grey Z mengangguk dan memberi isyarat kepada beberapa dokter untuk tidak berbicara. Dia berjalan ke Brother Zen, memegang denyut nadinya, merasakannya dengan hati-hati, dan memeriksa kondisi beberapa orang satu demi satu, sedikit mengernyit dan tenang. "Mereka baik-baik saja," katanya ringan. "Benarkah?" Juan Ander terkejut. "Berapa banyak orang yang masih koma?" Grey Z bilang mereka baik-baik saja. "Yah, jangan khawatir, ada berkah tersembunyi untuk mereka kali ini." Grey Z santai dan menepuk bahu Juan Ander. "Semuanya ada dalam rencana." Juan Ander masih tidak mengerti, tetapi Grey Z mengatakan saudara Zen mereka baik-baik saja, dan akhirnya dia merasa lega. Dia benar-benar akan menangis, dan sebelumnya sangat cemas. Setelah itu, Grey Z pergi menemui Dara Syam lagi. Di luar, ada suara isak tangis, jelas bahwa Dara Syam benar-benar terluka, dan seluruh keluarga Syam dalam kabut duka. "Aku kembali, jangan khawatir, ada aku." Grey Z tidak banyak bicara, tetapi memberikan beberapa kata penghiburan dan memasuki ruangan. Di dalam ruangan, Dara Syam benar-benar berbaring di sana, wajahnya sedikit pucat, dan dia tampak tidak bergerak, benar-benar berbeda dari gadis ceria yang biasanya. "Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Grey Z dengan lembut meraih tangan Dara Syam, dan berkata dengan lembut, "Racunnya ini sangat aneh." Sebuah suara datang dari belakang. Grey Z tahu bahwa tanpa menoleh, itu adalah Kentan. Tampaknya sangat beracun dan ingin mengambil nyawa manusia, tetapi itu hanya menyegel titik meridiannya. Situasi saat ini adalah bahwa anak itu baik-baik saja, dan orang dewasa baik-baik saja, tetapi ada batas waktu. Kentan berkata. Sepertinya bahwa itu sengaja diberikan dengan batas waktu. Jauh di mata Grey Z, jejak niat membunuh gila melintas. "Aku tahu." Nada suaranya masih tenang. "Beberapa orang berharap aku bisa melakukan sesuatu untuknya. Sepertinya kamu tidak bisa menolak," kata Kentan. Dia tahu betul bahwa setelah melakukan langkah ini, mereka bahkan menggunakan Dara Syam untuk mengancam Grey Z, yang cukup untuk membuktikan betapa kejamnya pihak lain. Selain itu, kekuatan orang itu, yang dia lihat, tidak tertandingi, dan mungkin tidak lebih lemah dari Grey Z. "Mengapa harus menolak?" kata Grey Z. Dia meletakkan tangan Dara Syam di selimut, dan dengan hati-hati membantunya menutupinya dengan gerakan lembut. "Dia berani menyakiti Dara Syam seperti ini, aku akan membuatnya membayar harganya, harga yang mahal." Grey Z memandang Kentan, matanya sangat dingin dan parah sehingga Kentan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, seperti jika sedang ditatap oleh binatang buas. Meskipun Grey Z tidak bisa melihat perubahan emosional di wajahnya, dia tahu itu. Grey Z di negara ini adalah yang paling menakutkan. Bab 1965. Kamu tidak punya pilihan.
Kentan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk sedikit, dan kemudian melangkah mundur. Dia tahu bahwa Grey Z pasti akan melawan, dan itu adalah serangan balik yang sangat kuat. Karena orang itu menyentuh orang paling berharga Grey Z. Semakin Grey Z tampak tidak responsif, semakin jelas bahwa hatinya sudah bergejolak dan ingin membunuh. Hanya dalam 2 hari, ada lebih dari 300 dokter terkenal masuk dan keluar dari daerah selatan pesisir, namun tidak ada dari mereka yang bisa mengidentifikasi jenis racun apa itu sebenarnya. Apalagi punya cara untuk mengatasinya. Grey Z masih tanpa ekspresi, seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk tertawa. Dia mengantar dokter terkenal terakhir pergi dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membantu Darashyam menutupi selimut. Kamu biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan, tapi itu membuatmu lelah. Nada suaranya masih sangat lembut, dan Livia Daniel, yang berdiri di samping, mau tidak mau memerah matanya. Livia. Iya. Livia menjawab dengan terisak. Dara, tolong jaga dia. Jangan khawatir. Livia Daniel tidak banyak bicara, dan mengangguk dengan lembut. Setelah berbicara, Grey Z keluar. Begitu dia berjalan ke pintu, teleponnya berdering, dan itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Dia tahu bahwa seseorang akan menghubunginya. Apa yang kamu inginkan? Grey Z menjawab telepon secara langsung. Begitu seseorang memiliki kelemahan, itu sangat mudah untuk ditangani, bahkan meski itu adalah master seperti Anda. Master dengan bakat luar biasa, itu sama saja. Di sisi lain telepon, itu sangat tenang. Orang yang berjalan di jalan seperti kita seharusnya tidak memiliki rumah. Grey Z tidak berbicara, hanya ekspresi membunuh di wajahnya, seolah-olah telah terkondensasi menjadi substansi. Jika dapat membunuh seseorang melalui telepon, orang di ujung telepon lain mungkin sudah hancur saat ini. Aku tidak tertarik dengan buku tinju di tubuhmu, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Katakanlah. Grey Z tidak ingin berbicara omong kosong. Kamu harus menjamin sebelumnya, bahwa orang-orangku baik-baik saja, kalau tidak. Kamu tidak punya pilihan. Ujung telepon yang lain masih tenang, tetapi ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Dengan kendali di tangannya, bagaimana dia bisa peduli dengan apa yang dikatakan Grey Z? Setelah berbicara, telepon ditutup. Grey Z mengangkat kepalanya, dan Butler Zuko, yang berdiri tidak jauh darinya, segera mengangguk. Sudah terlacak, sinyalnya datang dari Eropa Barat, keluarga Zoro. Grey Z menyipitkan matanya, dan dia tahu bahwa itu adalah orang yang bersembunyi di belakang keluarga Zoro. Keluarga Zoro. Grey Z memutar nomor lain. Itu adalah nomor Rian. Keluarga Zoro, apakah kamu mendengar dengan jelas? Mengerti. Rian menjawab, hanya satu kata sederhana, tapi juga mengungkapkan pembunuhan tanpa batas aura. Dia berada di medan perang di Timur Tengah, dan ketika dia mendengar sesuatu terjadi di daerah selatan pesisir, dia tahu bahwa Grey Z akan segera bertindak. Seseorang berani menyakiti Darashyam, ini berarti memprovokasi mereka semua. Grey Z tidak banyak bicara, dia hanya memberi perintah dan meninggalkan daerah selatan pesisir, dan seluruh daerah selatan pesisir, seluruh keluarga Syam, mulai beroperasi, dan serangan balik yang kuat secara resmi dimulai. Pada waktu itu, Eropa Barat, keluarga Zoro. Regan berdiri di samping dan tidak berani duduk sama sekali. Di depan Master Black, dia hanyalah alat. Kami akan kembali ke Gunung Keramat. Setelah ini selesai, seluruh keluarga Syam, seluruh daerah selatan pesisir, termasuk seluruh pasar timur, adalah milik keluarga Zoro Anda. Master Black melirik Regan. Ini adalah hadiah untuk Anda. Terima kasih, Master Black. Regan dengan cepat berkata dengan hormat. Master Black menoleh dan melirik Fang Yin lagi. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu benar-benar memiliki tangan yang baik dengan racun. Fang Yin mendengus pelan, dan menanggapi dengan jijik. Penyerahannya bukan berarti dia benar-benar patuh, itu hanya kepentingannya saja. Dia tahu ini, dan Master Black juga tahu bahwa kedua orang itu hanyalah hubungan kerja sama.